dalam kekristenan. Yang pertama karakter anak. Di mana pada waktu engkau pertama kali engkau jadi anaknya Tuhan Yesus. Engkau diangkat dari lumpur dosa. Dari orang yang tidak pernah bisa selamat. Dimasukkan dalam keluarga surgawi. Engkau dianggap sebagai anak. Di dalam anak itu biasa permintaan pertama kali, permintaan kedua kali selalu digenapi. Betul? Orang Kristen yang pertama biasanya setiap kali permintaan selalu dapat dengan cepat. Karena masih anak. Tetapi pada waktu Tuhan lihat, ini sudah setahun jadi anakku, sudah 2 tahun jadi anakku, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi nggak pernah beranjak jadi anak terus. Itu namanya cacat. Coba saudara kalau punya anak 5 tahun, tapi nggak bisa apa-apa. Diem, cuma minta. Saudara kan sedih, saudara kan berkata, aduh anakku cacat. Nggak ada perkembangan. Dan coba pikirkan. Apakah kekristenanmu berkembang atau tidak? Apa karaktermu berkembang atau tidak? Tapi tadi ada cerita. Tadi barusan ketemu sama Pak Mul segala macam. Terus Pak Mul berkata pada saya, wah Dan kalau semua orang berkata kamu mirip papa, kamu mirip mama, berarti kamu tuh masih kurang loh, istilahnya begitu. Saya bilang, namanya juga anaknya, tapi satu. Saya nggak mirip siapa-siapa, tapi saya harus mirip Yesus. Itu karakter, saudara. Banyak orang pengen seperti hamba Tuhan. Karena apa? Ngelihat suksesnya dia, luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu. Engkau lihat hamba Tuhan itu sudah jadi dia hamba Tuhan. Tapi kau tidak pernah lihat bawahnya sampai jadinya dia bayarnya seperti apa. Banyak orang Kristen pengen kalau ngeliat hamba Tuhan, tumbang tangan jedet sembuh. Tuhan aku minta itu karunia. Kau tidak pernah belajar bagaimana cara hamba Tuhan itu mendapatkan karunia itu. Kristen yang saya inginkan dan lebih Tuhan inginkan adalah bukan Kristen ayam, tapi harus kita menjadi Kristen Raja Wali. Apa itu Kristen Raja Wali? Kristen yang tidak pernah takut dengan yang namanya masalah. Justru kalau ada masalah, di situ engkau akan senang. Saya mau kasih tahu. Saya mau belak-belakan di tempat ini. Orang Kristen yang takut dengan masalah, tidak usah jadi orang Kristen. Tuhan tidak pernah janjikan kok. Kalau sejak engkau jadi orang Kristen, terus engkau bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Kalau ada ayatnya, tunjukkan pada saya. Tuhan janjikan. Kalau engkau ada masalah, engkau akan keluar sebagai pemenang. Itu janji Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan pakai 4 daripada muka binatang untuk menyatakan siapa dia sebenarnya dan karakter dia seperti apa. Di dalam Yeskel, bukan 4, 3 binatang, 1 manusia. Ya. 1 singa, 2 lembu, 3 raja wali, 4 manusia. Lihat, kenapa dia pakai raja wali? Karena kalau raja wali terbang, semua pasti sudah tahu ceritanya. Kalau ada angin badai, dia bukannya malah sembunyi. Kalau ayam, ada angin ribut, malah cari rumah. Betul? Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Kalau ada masalah, cari gereja, cari hamba Tuhan. Kenapa tidak cari Tuhan? Ada masalah, pergi ke bukit doa, berdoa di sini. Memangnya Tuhan hanya ada di bukit doa? Loh, jujur saja. Loh, saya tidak salahkan. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau engkau punya karakter seperti itu, engkau tidak akan pernah maju. Raja Wali kalau ngelihat badai, makin besar badainya, dia makin berkata, aku makin senang. Kenapa? Dia akan makin bisa terbang tinggi. Dia akan makin bersatu dengan ketinggian daripada segala sesuatu. Kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa pada waktu kita ada mara bahaya, ada kesulitan, kita langsung carinya hamba Tuhan? Lihat cerita 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah bijaksana. Saya mau buka sedikit di tempat ini. Semuanya 10-10-nya itu bawa pelita, betul? Betul? Semua bawa pelita. Pelitanya nyala semuanya. Betul?
Itu tandanya orang Kristen. Gak mungkin orang yang di luar Kristen punya pelita yang nyala. Dari mana nyalanya? Itu semua menandakan orang Kristen, orang yang sudah berkata, aku anaknya Yesus Kristus. Karena pelitanya nyala. Tetapi yang membedakan adalah 5 yang bijaksana. Bawa reserve minyak. Bawa cadangan minyak. Yang 5 bodoh tidak bawa. Tapi firman Tuhan berkata, pada waktu dia tunggu-tunggu 5, 10-10-nya sudah tidur, ngantuk. Lihat, 10-10-nya ngantuk, tidur. Gak datang-datang itu mempelai. Sampai suatu ketika mereka terbangun, dan mereka mulai memperhatikan pelitanya semua. Sudah mulai habis minyaknya. Betul? Yang bodoh ini ngomong, kasih minyak aku dong. Tapi yang bijaksana ini berkata, enggak, nanti enggak cukup untuk aku dan untuk kamu. Kalau kau mau ya sudah sana, pergi ke penjual minyak. Yang 5 yang bodoh itu apa? Pergi, cari penjual minyak. Siapa itu penjual minyak? Hamba-hamba Tuhan. Itu penjual minyak. Orang Kristen yang masih berharap kepada hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, maaf, tapi ini firman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hamba Tuhan itu manusia bukan? Atau malaikat? Sadar. Hanya orang Kristen yang sudah dibebaskan dari kutuk. Tapi memasukkan dirinya kembali. Masuk dalam sebuah kutuk lagi. Karena dia mengandalkan juga hamba-hamba Tuhan. Termasuk siapapun yang besar saat ini hamba Tuhan siapapun. 5 yang bodoh ini cari penjual minyak, cari hamba-hamba Tuhan. Dia berkata, oh mari berkhotbahlah di depan aku, supaya aku kuat kembali. Mari tumpang tangan. Kalau cuma doa atau khotbah tidak cukup. Ini harus diunyek-unyek, istilahnya begitu. Harus dipegang-pegang kepalanya, baru ayem. Orang Kristen seperti itu bertobat. Nggak masuk surga kamu nanti kayak gitu. Benar, saya kasih tahu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mereka pergi, mempelai datang. Betul? Pintu sudah tertutup. Saya mau katakan, satu kebenaran. Sampai mempelai datang, si yang bijaksana 5 orang ini, ngisi pelitanya dengan reservenya enggak? Siapa bilang? Mana ayatnya? Ngisi. Hah? Coba tunjukkan, baca-baca ayatnya. Enggak ada. Dia tidak ngisi, karena saya tahu Tuhan tidak pernah menolong orang dengan terlambat. Kalau yang 5 anak darah yang bodoh itu nunggu terus, mereka akan berkata, apapun yang terjadi, wes gak apa-apa, aku ndak akan mati, ndak ini pelitaku, pasti Tuhan sudah datang. Kalau mereka punya iman seperti itu, saya percaya mereka tetap akan masuk. Amin. Tapi karena apa? Kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Karena apa? Mereka terlalu banyak dikotori dengan yang namanya peribahasa dunia itu loh. Sedia payung sebelum hujan. Itu bagus peribahasa itu. Tetapi jangan kau lakukan peribahasa itu di tempat-tempat seperti ini. Jadi mereka berkata, aku udah cari dulu ya. Nanti pastilah, nanti kalau aku dapat, aku tak isi, aku datang ke sini lagi, barusan mempelai datang. Enggak. Sempat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, rancangan manusia itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Jalan pikiran Tuhan itu sangat berbeda dengan jalan pikiran manusia. Anak darah yang bodoh ini tidak pernah mengaktifkan Roh Kudus. Kurang mengaktifkan Roh Kudus. Dia hanya berpikir, otaknya menjadi rajanya. Otaknya menjadi Tuhannya. Dan berapa banyak orang Kristen seperti itu. Jujur, saudara, engkau sudah mungkin mau jadi majelis, PDM, PDT, mau jadi MA, segala macam, enggak tahu. Terserah. Tapi masuk surga enggak persoalan dengan titel seperti itu. Enggak ada nanti di pintu surga ditanya gini, titelmu apa? Oh, Master Teologia. Oh, masuk. Enggak ada, saudara. Saya mau kasih tahu. Murid Tuhan Yesus semuanya para nelayan enggak punya titel semua satupun. Enggak ada istilah Petrus itu punya titel. Enggak ada. Enggak ada istilah Petrus itu STH. Enggak ada. Saudara. Ngerti enggak? Tapi saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh sekolah.
Ada waktu untuk sekolah, belajar firman Tuhan, belajar